Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dengan kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Kerajaan yang berikutnya adalah Kerajaan Mataram kuno dan Medang Kamulan. Letak Kerajaan Mataram kuno dan Medang Kamulan berada di wilayah aliran Sungai Bugowonto, Elo, Progo, Bengawan Solo di Jawa Tengah, dan di Jawa Timurnya yaitu Watugalu di tepi Sungai Brantas. Kalian perhatikan bahwa Mataram kuno itu awalnya terletak di Jawa Tengah, ini yang tanda oranye ini ya. Kemudian setelah berpindah ke Jawa Timur, ini wilayahnya namanya Medang Kamulan. Banyak sekali yang menjadi sumber sejarah dari kerajaan ini ya. Kalian perhatikan ada berita dari luar, kemudian ada juga prasasti, kemudian ada juga candi-candinya. Nah, sejarah kerajaan Mataram kuno yang terletak di Jawa Tengah dijuluki dengan Bumi Mataram. Daerahnya dikelilingi oleh pegunungan dan gunung-gunung seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merpati, Merapi maksudnya ya, Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Wilayahnya menjadi subur karena dikelilingi gunung yang menghasilkan sumber mata air yang bermanfaat bagi pertanian. Tercatat, terdapat 3 wangsa atau dinasti yang pernah menguasai Mataram kuno, yaitu Wangsa Sanjaya, Sailendra, dan Isyana. Awal berdirinya Kerajaan Mataram. Dalam prasasti Sujomerto, ini sama juga dengan sumber prasasti Holing ya, disebutkan Dapuntah yang Sailendra yang berasal dari Sriwijaya menurunkan Sana sebagai raja di bagian Jawa Tengah. Nah, menurut penafsiran naskah Carita Parahyangan disebutkan kalau Ratu Sima dari Kalingga menikah dengan Mandi Minyak, yaitu Raja Galuh kedua. Kemudian cucunya yang bernama Sanaha ini dianggap sebagai saudara perempuannya Raja Sana ya, menikah dengan Brata Senawa yaitu Raja Galuh ketiga, kemudian melahirkan anak yang bernama Sanjaya yang melanjutkan kekuasaannya Raja Sana. Nah, perkembangan pemerintahan berdasarkan prasasti Canggal disebutkan tentang pendirian lingga lambang Siwa oleh Raja Sanjaya, yang dapat disimpulkan bahwa Wangsa Sanjaya memiliki kepercayaan agama Hindu Siwa. Sanjaya dikenal sebagai raja yang arif dalam memerintah, cakap, dan memahami isi kitab suci. Sanjaya menerapkan penarikan pajak dan pembagian kekayaan sebagai dasar bagi sistem ekonomi politik dari pemerintahan kerajaan-kerajaan Jawa kuno. Prasasti Canggal juga menyebutkan sifat agraris dari Kerajaan Mataram kuno yang dipimpin oleh Sanjaya. Setelah Sanjaya wafat, dia digantikan oleh putranya Rakai Panangkaran. Pada masa ini, ia memberi kesempatan agama Buddha untuk berkembang. Terbukti dengan adanya pembangunan Candi Kalasan sebagai hadiah untuk Dewi Tara dan biara bagi para biksu. Rakai Panangkaran kemudian memindahkan ibu kotanya ke arah timur dan banyak mendirikan bangunan candi. Setelah Rakai Panangkaran berakhir, terjadi perpecahan dalam keluarga Sailendra antara yang sudah memeluk agama Buddha dengan keluarga yang masih memeluk agama Hindu Siwa. Perpecahan ini menyebabkan kerabat istana yang beragama Hindu berkuasa di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan yang beragama Buddha berkuasa di Jawa Tengah bagian selatan. Sekarang kita bisa menyaksikan loh bukti-bukti peninggalannya itu, kalau candi-candi yang bercorak Hindu itu banyak ditemukannya di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan yang bercorak Buddha adanya di Jawa Tengah bagian selatan. Kemudian ini adalah silsilah dinasti Sanjaya. Nomor 1 sampai 9 ini terdapat dalam prasasti Balitung ya, yang ditulis oleh Raja Dyah Balitung. Kemudian yang sisanya ini berdasarkan dari berbagai sumber lainnya. Ini ada raja terakhirnya, yaitu Sri Maharaja Raka Empu Sindok yang memindahkan pemerintahannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur.
Kalian perhatikan ya, dinasti berikutnya yaitu silsilah dinasti Shailendra. Rajanya ada 5, yaitu Banu, Wisnu, Indra, Samaratungga, dan Pramodawardhani. Samaratungga adalah raja yang pernah membangun Candi Borobudur yang dilanjutkan oleh putrinya, yaitu Putri Pramodawardhani. Sebetulnya dinasti Shailendra ini bukan putus dalam artian menghilang ya, tetapi Putri Pramodawardhani melakukan pernikahan dengan Rakai Pikatan di nomor 6, di sini nomor 5. Nah, karena yang dipakainya garis laki-laki atau patrilineal, sehingga kelanjutannya disebut sebagai dinasti Sanjaya. Dinasti Shailendra-nya mengikuti dari garis suaminya ya. Nah, perpecahan kedua kerajaan ini dapat dipersatukan kembali melalui perkawinan Rakai Pikatan yang beragama Hindu dengan Putri Pramodawardhani yang beragama Buddha, putrinya Raja Samaratungga pada tahun 832 Masehi. Setelah Samaratungga wafat, Balaputradewa putranya berselisih dengan Rakai Pikatan. Dalam perang ini, Balaputradewa membangun benteng pertahanan yang sekarang dikenal sebagai Candi Ratu Boko. Dalam pertempuran ini, Balaputradewa terdesak dan melarikan diri ke Sriwijaya. Kemudian dia di sana menjadi raja yang paling terkenal. Jadi begini, Raja Samaratungga itu kan punya anak 2. Yang pertama Putri Pramodawardhani, yang kedua Balaputradewa. Nah, si Putri Pramodawardhani ini ketika menikah dengan Rakai Pikatan, dia ingin menguasai kerajaan milik mertuanya, yaitu milik Samaratungga, sehingga terjadi perselisihan dengan adik iparnya ya. Nah, dalam pertempuran ini Balaputradewa kalah, kemudian dia melarikan diri ke Sriwijaya. Kebetulan karena Raja Dharmasetu yang sedang berkuasa itu tidak memiliki putra ya, makanya tahta kemudian jatuh kepada Balaputradewa. Ada sumber yang menyatakan kalau Raja Dharmasetu itu kakeknya, ada juga sumber lain yang menyebutkan kalau Dharmasetu itu kakak dari ibunya. Keluarga kerajaan Hindu meninggalkan bangunan candi di sebelah utara yang bercorak Hindu, sementara keluarga kerajaan Buddha meninggalkan bangunan candi di sebelah selatan yang bercorak Buddha. Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga yang dilanjutkan oleh putrinya, Putri Pramodawardhani, sedangkan Candi Prambanan dibangun pada masa Raja Dyah Balitung. Kekuasaan Mataram semakin luas, kehidupan keagamaannya makin berkembang pesat. Pemerintahan diteruskan secara turun-temurun. Raja yang paling terkenal adalah Raja Dyah Balitung. Pemerintahannya mengalami kemajuan di berbagai bidang. Daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkannya. Oleh karena itu, daerah kekuasaan Mataram semakin luas yang meliputi Bagelen, Jawa Tengah sampai Malang, Jawa Timur. Setelah Dyah Balitung wafat, kerajaan Mataram mulai mengalami kemunduran, sehingga pada tahun 929 Pusindok memindahkan ibu kotanya dari Medang ke Daha di Jawa Timur. Mundurnya kerajaan Mataram kuno dipicu permusuhan antara Jawa dan Sumatera yang dimulai saat pengusiran Balaputradewa oleh Rakai Pikatan. Balaputradewa yang kemudian menjadi Raja Sriwijaya menyimpan dendam terhadap Rakai Pikatan. Perselisihan antara kedua raja ini berkembang menjadi permusuhan turun-temurun pada generasi selanjutnya. Selain itu, Mataram dan Sriwijaya juga bersaing untuk menguasai lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara. Penyebab perpindahan kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, 1. disebabkan oleh letusan Gunung Merapi. Jadi Gunung Merapi itu aktif dari zaman dulu ya. Kemudian adanya krisis politik dan gangguan dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian lokasi dari kerajaan Mataram ini ada di pedalaman sehingga akses keluar itu menjadi terhambat ya. Lokasi baru terletak di aliran Sungai Berantas yang dianggap lebih strategis untuk jalur perdagangan.
Nah, kalian perhatikan ini adalah beberapa prasasti peninggalan dari Mataram kuno ya. Ada prasasti Canggal, kemudian ini kitab cerita Parahyangan yang terbuat dari daun lontar. Ini intinya sih menceritakan tentang sejarah tanah Sunda ya, dimulai dari Tarumanegara terus sampai kerajaan-kerajaan terkininya. Kemudian ini ada prasasti Balitung, Kalasan, prasasti Nalanda, prasasti Kelurak, prasasti Ratu Boko. Kemudian ini ada candi peninggalannya yang bercorak Buddha ya. Kemudian ini candi Buddha juga. Nah, kalau ini adalah candi yang bercorak Hindu. Perbedaannya itu terlihat dari puncaknya ya. Kalau yang Buddha itu biasanya lebih bulat atau tambun, kalau yang Hindu biasanya kerucut umumnya. Nah, ini juga peninggalan candi Hindu. Nah, sekarang kita ke Kerajaan Medang Kamulan ya, yang menjadi sumber sejarah Kerajaan Medang Kamulan yaitu Prasasti Empu Sindok atau Prasasti Cunggrang, Prasasti Tengaran, Prasasti Lor, Bangir, Kalkuta atau Pujangan, Kronik Dinasti Sung, dan Berita India. Sejarah Kerajaan Medang Kamulan ada yang menyebutnya sebagai kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno yang pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Lazimnya, penggunaan nama Medang hanya untuk periode kerajaan di Jawa Timur. Menurut sumber berita prasastinya, Kerajaan Medang pertama kalinya didirikan di Jawa Tengah oleh keturunan dari Mataram kuno. Sebenarnya, ibu kota Kerajaan Mataram kuno atau Hindu adalah Medang Kamulan. Kata Kamulan artinya kemuliaan atau kemuliaan. Namun para peneliti ada yang mengatakan bahwa Medang Kamulan adalah ibu kota dari Jenggala atau Kediri. Kerajaan Medang Kamulan didirikan oleh Empu Sindok yang menjabat sebagai Rakdan Mapati Hino. Keruntuhan Mataram kuno memberi kesempatan pada Empu Sindok untuk mendirikan Kerajaan Medang Kamulan dengan membentuk dinasti baru yang bernama Dinasti Isyana. Dinasti ini dianggap sebagai dinasti ketiga dalam sejarah Kerajaan Mataram kuno atau Hindu. Setelah Empu Sindok mendirikan istana baru di Tawulang pada tahun 929 Masehi. Empu Sindok menegaskan kalau kerajaannya merupakan kelanjutan dari Kedatuan Rahyang Tai Medang Ibumi Mataram atau Diahwawa. Diahwawa sebagai raja terakhir dari Mataram kuno pada mulanya adalah seorang pejabat pengadilan yang melakukan kudeta. Sebab utama pemindahan Mataram pada abad ke-10 terutama karena faktor topografi disebabkan kehancuran ibu kota Mataram kuno akibat letusan Gunung Merapi. Peristiwa kehancuran tersebut dinamakan pralaya atau kehancuran dunia. Pembangunan candi yang terus-menerus dilakukan juga membuat sektor pertanian jadi terabaikan. Wilayah Medang Kamulan meliputi Malang bagian selatan, Pasuruan bagian timur, Nganjuk sebelah barat, dan Surabaya sebelah utara. Bahkan sampai berhasil mempengaruhi wilayah Indonesia bagian timur. Silsilah dinasti Isyana. Empu Sindok bersama istrinya Sri Wardani atau Putri Diahwawa. Jadi Empu Sindok ini adalah menantu dari raja terakhir Mataram kuno ya. Kemudian digantikan oleh istri Isyana Tunggawijaya bersama suaminya Sri Lokapala. Nah, Sri Lokapala ini orang India ya. Dari pasangan ini kemudian lahir Sri Makutha Wangsawardhana. Nah, Sri Makutha Wangsawardhana ini punya anak namanya Dharma Wangsa Teguh. Kemudian Dharma Wangsa Teguh dilanjutkan oleh menantunya yang bernama Raja Airlangga. Airlangga ini raja yang sangat terkenal ya pada masa pemerintahannya. Perkembangan pemerintahan. Dharma Wangsa dikenal sebagai raja yang tegas dalam pandangan politiknya yang tajam. Pada masa pemerintahannya, Dharma Wangsa bertekad ingin menguasai ekonomi di Jawa Timur hingga ke Asia Tenggara. Namun, ambisinya terhalang oleh kekuatan ekonomi kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Kedua kerajaan ini akhirnya bersaing ketat untuk menguasai perdagangan Asia Tenggara.
Keduanya kemudian sama-sama mengirim utusan ke Cina pada masa pemerintahan dinasti Song. Tahun 988 Masehi, pasukan Sriwijaya berangkat ke Cina. Ketika pulang, mereka tertahan di pelabuhan Kanton karena kerajaannya sedang diserang oleh Medang. Kemudian tahun 992, kepulangan pasukan Sriwijaya tertahan lagi di Campak karena kerajaannya sedang diserang lagi oleh Medang yang dipimpin oleh Dharmawangsa Teguh. Prasasti Hunjung Langit menyebutkan kalau kerajaannya kembali mendapat serangan dari kerajaan di Jawa. Peristiwa Pralaya Keluarga Dharmawangsa. Raja Dharmawangsa Teguh meninggal pada saat sedang dilaksanakan pesta pernikahan putrinya yang bernama Galuh Sekar dengan Airlangga. Putra Raja Udayana dari Bali sekaligus keponakan dari Dharmawangsa karena ibunya Airlangga yaitu Putri Mahendradatta adalah adiknya Dharmawangsa, masih keturunan Pusindok. Nah, kalian perhatikan di sini nih. Jadi Dharmawangsa itu punya adik perempuan namanya Putri Mahendradatta yang menikah dengan Raja Udayana. Dari pernikahan ini lahirlah anak yang bernama Airlangga. Nah, dalam peristiwa ketika terjadi pernikahan antara putrinya Dharmawangsa dengan Airlangga, kerajaan Medang Kamulan diserang oleh Raja Wurawari dari Lewaram yang dibantu oleh Sriwijaya karena Wurawari itu dendam akibat lamarannya ditolak oleh Raja Dharmawangsa. Peristiwa penghancuran kerajaan Medang Kamulan. Peristiwa penghancuran keluarga Medang Kamulan menyebabkan kematian Raja Dharmawangsa Teguh bersama putrinya. Untungnya Airlangga bisa menyelamatkan diri bersama pengikut setianya yang bernama Empu Narotama. Lebih dari 3 tahun Airlangga kemudian bersembunyi. Nah, pada tahun 1019, Airlangga kemudian naik tahta untuk menyelamatkan kerajaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Bahkan pada tahun 1035, Airlangga berhasil membalas dendam pada Raja Wurawari yang menyebabkan kematian keluarganya pada saat pesta pernikahannya berlangsung. Kehidupan sosial budaya. Pusindok pernah menyusun kitab Sanghyang Kamahayanikan atau kitab Buddha, padahal dia sendiri adalah seorang penganut Hindu. Airlangga sangat peduli terhadap rakyatnya, termasuk karya seni, para pujangga. Munculnya kitab Arjuna Wiwaha juga ditulis oleh Empu Kanwa pada masa ini. Kemudian berkembang seni pewayangan yang mengambil sastra Ramayana dan Mahabharata yang sudah dipengaruhi oleh budaya Jawa. Pusindok menganut agama Hindu Siwa seperti leluhurnya dari dinasti Sanjaya. Namun pada saat Airlangga berkuasa menjadi Hindu Waisnawa atau mengutamakan Dewa Wisnu. Kejayaan kerajaan Medang terjadi pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Airlangga menikahi putri Sangramawijaya dengan tujuan untuk menjaga keamanan Sriwijaya. menjaga keamanan kerajaannya. Airlangga kemudian memindahkan ibu kota pemerintahannya ke Kahuripan. Penyebab kehancuran Medang Kamulan, Airlangga mengundurkan diri menjadi pertapa. Putri mahkota Sang Ramawijaya Tunggadewi menolak menjadi pengganti dan mengikuti jejak ayahnya menjadi pertapa. Kemudian Airlangga membagi kerajaannya menjadi 2 untuk anaknya yang berasal dari Selir. Sri Samarawijaya mendapat bagian di barat yang disebut Kediri dengan ibu kotanya Daha, sedangkan Mapanji Garasakan mendapat bagian sebelah timur dengan nama Jenggala dengan ibu kotanya Kahuripan. Cukup sekian dulu presentasi dari Ibu, nanti kita lanjut dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.